Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Pokok pembicaraan kita diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 65. Sebuah ayat yang mengejutkan. Begini bunyinya. Sabda Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sebuah ayat yang berbau kontradiksi. Bukankah Allah ingin semua manusia datang kepadanya? Dengan demikian dia mempunyai kewajiban, katakanlah, untuk memberikan kepada setiap manusia keinginan, karunia untuk datang kepadanya. Banyak orang menganggap bahwa untuk datang kepada Tuhan terserah dirinya. Kalau mau datang, kalau tidak apa-apa. Terserah saya. Tuhan ada di posisi menunggu saja, seperti Bapa yang baik yang menunggu anaknya yang terhilang, anaknya yang meninggalkan dia untuk kembali pulang. Bapak itu hanya dalam posisi menunggu. Atau kita hanya bisa datang kepada Tuhan karena kita menerima kasih karunia-Nya. Artinya kalau kita tidak menerima kasih karunia-Nya, betapapun kerasnya kita ingin mencari dia, datang kepadanya, kita tidak akan berjumpa dengan dia. Apa sih artinya datang kepadaku? Dari sabda Tuhan Yesus di atas, ternyata soal datang kepada Tuhan tidak sepenuhnya tergantung kepada kemauan kita. Istilahnya, kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya keinginan untuk datang kepada Tuhan. Di sabda yang lain dia katakan, hampirilah Tuhan sementara dia dekat. Ada dua hal yang dimaksud di sini, yaitu menghampiri Tuhan dan kedekatan Tuhan. Ada momen-momen tertentu yang tepat, atau istilah yang keren disebut kairosnya Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Tetapi soal kedekatannya, dia selalu dekat dengan kita. Kalau kita mau percaya, kata sementara tidak berarti ada kalanya dia dekat, ada kalanya dia jauh. Dia dekat kalau saya dekat, dia jauh kalau saya jauh. Bukan seperti itu kata lagu. Waktu dia dekat, cepat-cepat kita menghampiri dia. Sebelum menjauh lagi, tidak seperti itu. Sesungguhnya hati kita lah yang dibicarakan di sini. Karena ada saatnya kita merindukan dia. Tapi ada saatnya hati kita tidak tertarik kepadanya karena ada hal-hal yang lain yang lebih menarik perhatian kita, yang kita rasa lebih penting. Jadi sementara hati kita merindukan dia, hampirilah dia. Itulah momen-momen yang paling mudah untuk kita mencari Tuhan dalam berdoa. Karena kita bisa merasakan dekatnya dekapan Tuhan. Momen-momen di mana kita merasakan dekapan Tuhan itu kita biasa sebut dengan merasakan hadirat Tuhan. Hendaknya hati kita selalu mau menghampiri dia, karena Tuhan selalu dekat. Ada open invitation, undangan yang terbuka yang senantiasa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan ucapannya, barang siapa haus, hendaklah dia datang kepadaku dan minum. Ini berarti
kalau kita bandingkan dengan ayat yang di atas Yohanes 6 ayat 65, bahwa Allah selalu membuka diri untuk kita datang kepadanya, menghampiri Dia. Masalahnya ada saat-saatnya di mana kita tidak mau datang kepada Tuhan. Sabda Tuhan Yesus di Yohanes tadi menyebutkan adanya karunia Tuhan untuk kita datang. Dan kalau kita melihat pokok pembicaraannya dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang orang-orang Israel yang makan roti di padang gurun, roti surgawi, tapi akhirnya mereka meninggal juga. Sehingga Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan roti hidup, yaitu Tuhan Yesus dirinya sendiri, dia akan menerima hidup yang kekal. Dengan kata lain, karunia Tuhan berarti karunia untuk datang menerima hidup yang kekal atau keselamatan. Tanpa karunia itu, tidak seorang pun dapat datang kepadanya, karena keselamatan adalah karunia Tuhan. Dalam Yohanes 3:16, Allah Bapa sudah memberikan karunia-Nya kepada semua manusia. Karunia-Nya itulah yang mendorong kita untuk datang kepadanya dan menerima hidup kekal. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Dia, karena Dia sudah memberikan karunia supaya kita mau datang kepadanya. Jadi memang terserah kepada kita, mau nggak? Tetapi kalau kita tidak mau datang, tentu kita harus pikul risikonya sendiri. Ketika Tuhan Yesus membicarakan mengenai dirinya yang menjadi roti hidup yang harus dimakan dalam pengertian analogi metafora, orang-orang banyak tidak mengerti akan hal itu. Sehingga mereka berkata, apakah kami harus makan dagingnya, tubuhnya, supaya kami mendapatkan hidup kekal? No, bukan itu maksud Tuhan. Makan dalam ucapan sabda Tuhan Yesus ini berarti percaya kepadanya. Kalau percaya kepadanya, menerima hidup yang kekal. Tapi murid-murid atau orang banyak tidak mengerti bahwa itu berarti mempunyai pengertian percaya kepadanya, bukan pengertian makan dagingnya secara harfiah. Karena ketidakmengertian itulah mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menolak Dia. Mungkin juga karena ada motivasi-motivasi yang lain, sehingga mereka menolak Dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya, apakah kamu juga mau pergi? Murid-murid mengatakan, Tuhan, hanya Engkau yang memiliki hidup yang kekal. Kami akan terus mengikuti Engkau. Mari kita menghampiri Tuhan melalui karunia-Nya yang Dia berikan kepada kita. Dan dengan karunia-Nya itu, kita menghampiri Dia untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Bapa di dalam surga, Engkau tahu hati kami. Engkau lihat masing-masing kami. Engkau mengerti kedalaman hati kami. Banyak di antara kami yang haus mencari sesuatu yang bisa memuaskan jiwa kami. Kekayaan tidak bisa memuaskan. Kedudukan tinggi tidak bisa memuaskan. Ada sesuatu yang terus-menerus meminta supaya dipuaskan, yaitu dipuaskan dengan dirimu sendiri. Karena itu berikanlah kepada kami karunia keselamatan itu. Berikanlah kepada kami karunia untuk menghampiri Tuhan, menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin, amin, dan amin. God bless you.